Salam Patunggilan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di minggu kedua bulan Oktober ini. Kembali secara liturgis di Gereja Kristen Jawetan, bulan ini merupakan bulan Ekumene. Oleh karenanya mari dalam kerangka bulan Ekumene kita bersama-sama menghadap Tuhan melalui ibadah keluarga yang akan kita bangun pada saat ini. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga yang akan kami lakukan pada saat ini, kami lakukan dalam pertolongan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara umat ciptaannya dalam kasih dan setianya. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 60 pada baitnya yang pertama. Kita akan masuk dalam perenungan bacaan Alkitab pada malam ini. Sebelumnya kita kembali di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala syukur kami haturkan kepadamu ya Allah yang telah memelihara hidup kami dari hari ke hari. Jikalau sampai detik ini kami boleh ada, itu semua karena pertolongan Tuhan yang nyata membersamai kami. Bapa di dalam surga, jikalau sebentar kami bersama dengan segenap anggota keluarga kami hendak membaca, merenungkan akan firman-Mu, berkatilah kami agar segenap firman Tuhan yang hendak kami hayati, kami baca, memberikan inspirasi, menjadi suluk dan terang dalam kehidupan kami. Terlebih dari itu, mampukan segenap kami bukan hanya mampu untuk membaca merenungkannya, tetapi kami diberikan kekuatan oleh Roh Allah untuk mewujudkannya di dalam kehidupan setiap hari. Bersabdalah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini Bapak Ibu dan Saudara terdapat di surat Yohanes yang ketiga, pasalnya yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 yang demikian. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah
kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang Dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demikianlah pembacaan kesaksian firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca firman Allah dan yang merenungkannya siang dan malam. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, suatu kali Paus Fransiskus ditanya oleh seseorang tentang gambaran gereja di masa depan yang seperti apa yang diharapkan oleh Sang Paus. Rupanya jawaban yang diberikan oleh Paus Fransiskus sangat mengejutkan, sebab Paus Fransiskus memberikan gambaran tentang gereja seperti halnya rumah sakit yang berada di medan perang. Gereja yang kemudian merawat manusia yang terluka. Jadi bukan tentang gereja yang bersih, gereja yang steril, tetapi gereja yang mau terlibat dalam dunia yang dipenuhi oleh berbagai macam pergumulan, penderitaan, dan kemudian hadir menampilkan wajah Allah, hadir menampilkan belas kasih Allah. Itu yang kemudian disampaikan oleh Paus Fransiskus terkait dengan gambaran masa depan tentang gereja. Jadi mari kita bersama mengingat, jikalau rumah sakit, dalam bahasa Inggrisnya kita tahu bersama hospital, maka gereja diminta untuk menjadi gereja yang bersikap hospitality atau gereja yang hospitalitas. Artinya gereja yang penuh dengan kehangatan, gereja yang penuh dengan keramah tamahan, gereja yang penuh dengan persaudaraan, persahabatan. Dan itulah arah ke depan visi harapan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam bacaan kita, Gaius dan Demetrius rupanya mendapat perhatian, mendapat sorotan, terlebih mendapat pujian dari Yohanes. Karena mereka dikenal sebagai pribadi-pribadi yang suka berbuat baik. Dalam kehidupan keseharian mereka senang sekali di dalam memberi tumpangan bagi para penginjil-penginjil keliling yang memang pada masa gereja mula-mula para penginjil itu berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mewartakan kabar baik. Bahkan Gaius maupun Demetrius bukan hanya memberikan tumpangan, memberikan tempat, menunjukkan kebaikan kepada para penginjil tersebut, tetapi juga kepada orang asing. Dan itu berlawanan sekali dengan sosok Diotrephes dalam bacaan kita. Diotrephes di dalam bacaan kita ini disebutkan dia adalah pribadi yang suka bermegah diri di hadapan jemaat dan para penginjil, para rasul Kristus. Diotrephes ini suka berkata kasar, bahkan dia tidak mau menerima para penginjil-penginjil keliling itu ada di dalam sebuah jemaat. Diotrephes merasa terganggu
akan kehadiran para penginjil-penginjil itu. Dan disinilah Bapak Ibu dan Saudara, Yohanes menasihatkan jemaat agar jemaat tidak turut meniru yang jahat. Bahkan Yohanes mendorong jemaat untuk bersikap ramah menyambut para asing tersebut. Dengan begitu mereka turut dalam pekerjaan Tuhan. Mereka ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, sekalipun hanya memberikan tumpangan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab kita, banyak sekali dari bacaan-bacaan yang ada di dalam Alkitab menunjukkan sikap kehangatan, sikap keramah tamahan. Salah satu contohnya misalkan kisah Abraham dan Sarah yang kemudian kedatangan tamu yang singgah di kemahnya. Abraham dan Sarah memberikan tumpangan dengan tulus hati, dengan hati yang bergembira, tidak bersungut-sungut. Demikian pula dalam Perjanjian Baru misalkan kisah Maria dan Marta yang menerima Yesus singgah di rumahnya. Panjenengan tahu sendiri bagaimana respon, tindakan, perilaku yang ditunjukkan baik dari Marta maupun Maria. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam bulan Ekumene saat ini kita diingatkan jika sikap keramah tamahan adalah salah satu ciri dasar dari kekristenan. Budaya keramahan itulah yang harus dikembangkan dalam diri kita secara pribadi, baik dalam keluarga maupun dalam lingkup persekutuan gerejawi kita. Fokusnya bukan pada diri sendiri, melainkan pada yang lain. Tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna, kemudian mencari nama, menilai negatif orang lain yang berbeda bentuk dengan kita dan lain sebagainya. Bukan itu, melainkan menjadi gereja, menjadi pribadi yang mau merayakan perbedaan dengan tetap menghormati, menjaga, dan mendukung. Menjadi pribadi maupun gereja yang bersikap ramah, hangat, terbuka, bukan hanya bagi yang seiman, sesuku, sepemikiran, sekelompok, atau yang lain, melainkan untuk semuanya. Untuk semuanya di dalam dunia yang satu ini. Kiranya perenungan kita saat ini menjadi bekal dan menginspirasi kehidupan kita untuk juga memiliki sikap hospitalitas dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama menyisihkan persembahan yang sudah kita sisihkan untuk besok minggu, kita haturkan dalam ibadah minggu. Bersama mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 246 pada baitnya yang kedua.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa terkasih, dimuliakanlah namamu atas segala perkenan Tuhan. Kami bersama boleh membangun ibadah keluarga di malam ini. Berkatilah ya Tuhan apa yang telah kami lakukan, baik puji-pujian kami, baik ketika kami mendengarkan, membaca akan firman dan perenungannya, sehingga hidup kami benar-benar diubahkan oleh hikmat dan roh Allah sendiri, sehingga kami mampu berkarya melalui hidup dan kehidupan pemberian Tuhan, mewartakan kabar baik, menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mohon berkat-Mu atas segala hal yang boleh kami upayakan hari lepas hari. Kehidupan kami pribadi bersama dengan anggota keluarga yang kami kasihi, berkatilah ya Bapa, berikanlah damai sejahtera, tuntunan dan bimbingan-Mu, agar di setiap kami membangun kehidupan senantiasa kami ada di dalam kehendak Tuhan. Bahkan di setiap pergumulan, pengharapan yang boleh ada dalam kehidupan kami, Engkau berkenan untuk memimpin, memantapkan hati kami, agar senantiasa kami bersandar hanya dalam rencana dan rancangan Tuhan yang terindah. Dan kami percaya Tuhan tidak tinggal diam atas hidup dan kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan sakit penyakitnya. Berkenan Tuhan menjamah, melawat, memulihkan kondisi mereka seperti sedia kala. Demikian juga kami berdoa untuk dunia ini, untuk bangsa negara kami yang berjuang untuk mengatasi pandemi corona, segala hal yang diakibatkan, segala dampak yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Bapa, bimbinglah para pemimpin bangsa negeri kami. Pimpinlah para pemimpin bangsa negeri kami. Di tengah-tengah mengambil kebijakan, di tengah-tengah mengambil keputusan yang penting, sehingga semuanya boleh terarah pada kehidupan bersama yang baik, yang berdamai, bersejahtera. Kami serahkan para tim riset, tim ilmuwan, tim medis, para relawan yang berjuang untuk menyembuhkan, mencari obat, mencari vaksin untuk menangani pandemi ini. Berkatilah mereka, berikan kekuatan dan perlindungan-Mu, sehingga melalui segenap hal yang mereka upayakan, kami boleh melihat ada pemulihan yang baik yang Engkau nyatakan bagi bangsa negara kami secara khusus, juga bagi dunia ini. Bapa di dalam surga, kami serahkan persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat Tuhan ini. Berkenan Tuhan untuk memberkatinya, sehingga melalui persembahan yang boleh kami sisihkan, berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Magetan. Berkatilah jemaat-Mu di Magetan, baik majelis jemaat maupun seluruh warga jemaat, dengan segala karya kerja yang mereka layankan setiap harinya. Bapa, jikalau di dalam kami membangun persekutuan pada malam ini ada terselip dosa, kesalahan, bahkan di sepanjang kehidupan yang telah kami bangun, banyak dosa dan pelanggaran di hadapan-Mu, kami mohon ampun ya Tuhan. Inilah doa syafaat segenap kami yang kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri dengan kita naikkan kembali pujian Kidung Jemaat 246 baitnya yang ketiga. Mari kita akhiri ibadah ini dengan memohon berkat Tuhan. Damai dan sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan memelihara kehidupan jemaat sekalian dari saat ini kekal sampai selamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.